Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang dari Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih. Sebab oleh karena kuasa darah Yesus yang menguduskan kita boleh menikmati hadirat Tuhan di sepanjang hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat darahmu yang menguduskan kami. Buat darahmu yang melayakan kami. Untuk kami terus ada di dalam hadiratmu. Menikmati hadiratmu, menikmati kasihmu, menikmati kuasamu di sepanjang hari-hari hidup kami. Sebab indah hadiratmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sangat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hari ku rasakan keputusanmu, Bapa. Diam dalam bayanganku, menikmati kasih anugerah. Haleluya. Sangat indah ku berhadapan denganmu. Amin. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa dalam pelukanmu,
menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Ku rasakan kekudusanmu, Bapa, penuhiku. Diam dalam bayanganku, menikmati kasih hadiratmu Tuhan, dirasakan kekudusanmu, Bapa, diam dalam bayanganku, menikmati kasih menikmati dan amat baik, sangat baik. Kau selalu baik, selamanya Kau baik Tuhan.
Kami bersyukur punya Allah yang seperti terima kasih, terima kasih. Ajaib, ajaib. Sungguh indah hadirat-Mu Tuhan. Ada damai sejahtera yang berlimpah dalam hadirat. Ada ketenangan, ada ketentraman dalam hadirat. Ada sukacita dalam hadirat. Ada jawaban, ada pertolongan dalam hadirat. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih.
Namamu Tuhan, indah hadirat-Mu Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu di sepanjang hari-hari kami. Terpujilah namamu, kami sembah. Ajaib, ajaib, ajaib. Terima kasih. Terima kasih. Hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Hanya Engkau yang layak ditinggikan di atas. Sebab Engkau bertahta di atas pujian kami, Tuhan. Engkau berhadirat di atas pujian kami, yang melingkupi kami dengan hadirat-Mu, dengan kasih dan kuasa-Mu, dengan damai sejahtera-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Kau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkau Allah yang berkuasa di bumi di surga. Engkau yang berkuasa selamanya. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau terus tinggal di dalam, sebab hanya di dalam-Mu ada damai sejahtera, ada sukacita.
Sebab Engkau gembala yang baik bagi kami. Haleluya. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntun untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Gembala yang baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan sebab Kau sertai dalam-Mu. Damai-Mu dapat dalam-Mu. Sukacitaku dalam-Mu. Yesus, Kau gembala yang baik bagi kami Tuhan. Kau gembalaku, takkan takut. Kau menuntun untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Bapa sertaku, sebab Kau sertai. Amin, amin. Dalam-Mu damai-Ku dapat dalam-Mu. Sukacitaku dalam-Mu. Yesus, dalam-Mu damai-Ku dapat dalam-Mu. Sukacitaku dalam-Mu. Dalam-Mu, Yesus, dalam-Mu, Yesus. Hanya di dalam hadirat-Mu, hanya di dalam-Mu, kami terus menikmati damai sejahtera, menikmati sukacita, menikmati ketenangan dan ketentraman. Sekalipun sekeliling kami bergelora, sekalipun persoalan datang menderang, di dalam hadirat-Mu Tuhan,
Kami boleh tetap tinggal tenang teduh. Sebab Engkau segalanya dan lebih dari cukup bagi kami. Suatu kami mau terus tinggal di dalam. Dan biarlah firman-Mu di dalam kami. Mengendalikan, menguasai hidup kami. Karena kami percaya di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman sampai selama-lamanya. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami lagi hanya untuk kebenaran firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita sudah masuki Yeremia pasalnya yang ke-37. Kalau kemarin kita baca di pasal 36, itu adalah pembaharuan bagi Israel. Dan dari pasal 36 kemarin kita tahu bahwa apa yang Tuhan lakukan, sekali lagi itu semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Jadi kalaupun Israel setelah mengalami pendisiplinan Tuhan, karena apa yang mereka lakukan, karena kedegilan hati mereka, ketidaktaatan hati mereka, tapi kemudian karena sekali lagi Allah yang kita sembah itu adalah Bapa yang kekal, maka sekalipun dia harus mendisiplin Israel karena memang ketidaktaatan mereka, tapi setelah masa pendisiplinan itu berakhir, maka kembali tentulah seorang bapa akan menyatakan kasih setianya. Jadi sama seperti kalau di camp pria, ada sebuah nilai yang diajar kepada setiap pria, lembut dan tegas. Definisi yang Pak Ishak Tulus sering sampaikan itu adalah gini, anak tuh kalau salah dipanggil, diberitahu salahnya. Kalau memang perlu didisiplin, jadi disiplin. Kalau nggak perlu, ya nggak apa-apa. Tergantung tingkat dari kesalahan yang dia buat. Artinya yang namanya masa disiplin itu kan bukan penghukuman, tapi untuk menyadarkan anak tersebut bahwa dia salah dan dia harus berubah supaya benar. Nah, tentu sekali lagi, yang berkali-kali saya katakan di perjanjian lama pun kita dikenalkan kepada Allah itu adalah Bapa yang kekal. Jadi itulah hati seorang Bapa. Ketika bangsa Israel sebagai umat pilihannya, sebagai anak kesayangannya, bahkan yang saya katakan dia Bapa yang panjang sabar, karena berkali-kali bahkan mungkin berpuluh-puluh kali bangsa Israel itu melakukan hal-hal yang menjijikkan, mendukakan hati Tuhan, sehingga berkali-kali Tuhan harus mendisiplin. Bahkan di zaman Yeremia, Yeskiel harus didisiplin dengan Raja Babel, sehingga mereka diangkut selama 70 tahun. Tapi di pasal 36 kemarin kita tahu, kalaupun akhirnya Tuhan mengadakan pembaharuan, pemulihan bagi bangsa Israel. Dari pasal 36 kemarin kita tahu itu bukan karena perbuatan bangsa Israel, tetapi karena nama dan kekudusan Allah itu sendiri. Sebab karena kasih karunia-Nya. Sehingga di pasal 36 kemarin kita tahu beberapa ayat, 2 kali Tuhan berkata, aku akan memberikan mereka hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat. Jadi seperti di awal tadi saya
Saya katakan di Kempria kita diajar seorang bapak itu harus lembut dan tegas, yaitu sekali lagi, apa itu artinya? Anak kalau salah dipanggil, diberitahu salahnya. Kalau perlu didisiplin, ya didisiplin. Tujuannya apa? Untuk membaharui hatinya, untuk memulihkan hatinya. Ya kalau nggak perlu didisiplin, ya nggak usah didisiplin. Tapi sekali lagi, tujuan dari pendisiplinan itu bukan untuk membinasakan, bukan untuk membunuh, tetapi untuk menyadarkan seperti apa yang Bapa lakukan kepada bangsa Israel sebagai anak kesayangan umat pilihannya. Nah, itu di pasal 36 kemarin kita bisa baca. Dan di pasal 37 hari ini kita akan baca dengan judul perikop Kebangkitan Israel. Jadi bukan saja Tuhan itu memulihkan, tapi Tuhan itu mau membangkitkan kembali supaya dapat lagi melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Saya akan bacakan perikop ini. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberi kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada, dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya demikian firman Tuhan. Nah, jadi di perikop yang pertama ini sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, Allah itu Bapa yang kekal. Jadi sifat kealahan dan kebapaannya itu sekali lagi bersifat kekal dari dulu. Ya, karena kedegilan hati bangsa Israel yang berulang-ulang kali menyakiti hati Tuhan, Tuhan harus berkali-kali mendisiplin dengan berbagai macam cara. Terkadang mereka harus didisiplin dengan mereka dijajah oleh bangsa lain, selalu diteror ketika mereka panen. Kalau kita baca di kitab Hakim-Hakim, terus di kitab Raja-Raja, mereka mulai memerintah, dan mereka mulai menyombongkan diri, sehingga sampai puncaknya kerajaan mereka terpecah, dan Israel diserahkan kepada bangsa Asyur, dan bangsa Yehuda di bawah penawanan Raja Babel. Tetapi sekali lagi, kita bersyukur, Tuhan itu, Allah itu Bapa yang kekal,
kasih itu kekal. Nah, sekali lagi Allah itu adalah kasih. Dan kasih itu bersifat kekal. Kasih itu seperti di pasal kemarin, kasih yang memulihkan bangsa Israel. Karena kasih yang kekal, bagaimanapun juga bangsa Israel adalah umat pilihan Allah. Sekali lagi, pendisiplinan itu tujuannya bukan menghancurkan, bukan membunuh, bukan membinasakan. Karena itulah bedanya Bapa kita dengan iblis. Bapa segala dusta. Di mana Yesus katakan di dalam Yohanes 10:10, kalau iblis itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi kalau Bapa yang kekal itu mendisiplin untuk memulihkan. Nah, kalau kembali sekali lagi Bapak Ibu baca di pasal kemarin, Tuhan berkali-kali katakan, aku akan memberikan roh yang baru, hati yang taat, supaya kamu dapat melakukan firman-Ku dan kamu melakukannya dengan setia. Dan bukan sampai titik itu saja Bapak Ibu. Hari ini kita baca, bukan cuma keadaan kita dipulihkan, tapi kita dibangkitkan menjadi seperti satu pasukan tentara yang kuat. Itu yang namanya kuasa pemulihan, kuasa pembaharuan yang Bapak kerjakan itu begitu dahsyat dalam hidup kita. Digambarkan itu sudah jadi seperti tulang-tulang kering. Yang bangsa Israel sendiri gambarkan diri mereka itu udah nggak punya harapan lagi, udah hilang harapan. Tetapi dalam titik seperti itu pun Tuhan bisa membangkitkan. Jadi pembelajarannya adalah apa Bapak Ibu? Serendah apapun titik nadir hidupmu hari ini, bahkan ketika engkau merasa nggak ada harapan lagi, maka percayalah bahwa Tuhan yang engkau sembah, Tuhan yang kita sembah di dalam pribadi Yesus, itu Tuhan yang dapat memulihkan, Tuhan yang dapat membangkitkan. Sekali lagi ayat ini menggambarkan seperti tulang-tulang yang kering. Udah nggak ada gunanya lagi. Tulang kering itu rapuh, begitu kena api sebentar saja langsung habis. Beda Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah ke krematorium, kalau tulang anak muda dengan tulang orang tua, itu belum kering. Kan waktu dikremasi itu belum dalam keadaan kering kan Bapak Ibu. Itu pun udah pasti beda. Kalau tulang anak muda itu mungkin masih ada serpian-serpian besar karena masih kuat. Tapi kalau tulang-tulang orang tua yang dikremasi, yang karena memang sekalipun masih dibungkus daging, kulit, seperti basah, tapi itu sudah kering, udah keropos, bisa benar-benar habis. Nah, bangsa Israel digambarkan mereka seperti tulang-tulang yang udah kering. Tingkat kekeringan seperti apa sih juga nggak bisa bayangin. Yang pasti udah rapuh, mungkin hanya dengan tangan saja bisa dipatahkan. Mungkin ditumbuk, digiling saja bisa halus. Tetapi sekali lagi, dalam kondisi seperti itu pun, Tuhan bisa membangkitkan. Tuhan bisa memulihkan. Tuhan tadi digambarkan, Yeskiel disuruh bernubuat, sehingga tulang-tulang itu mulai menyatu lagi. Tulang-tulang itu diperlengkapi lagi dengan urat, kemudian ditutup lagi dengan daging, ditutup lagi dengan kulit, dan nggak cukup sampai di situ, kemudian dihembuskan nafas. Sekali lagi itulah perbedaan Bapa kita yang kekal dengan Bapa segala pendusta itu. Bapa segala pendusta iblis itu hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Bapa yang kekal, kalaupun dia harus mendisiplin karena ketidaktaatan kita, dia dapat memulihkan ketika hati kita berbalik kepadanya. Makanya berkali-kali mari belajar hari ini, kita diingatkan bahwa hidup kita ini hanyalah karena kasih karunia. Kita dibenarkan itu bukan karena perbuatan kita, Bapak Ibu. Sudah seharusnya lah kita yang dibenarkan karena karya salib, kita hidup dalam kebenaran. Sehari demi sehari, kita dengar firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, kita fahami firman Tuhan, dan kita percaya itu firman Tuhan. Dan ketika kita percaya itu firman Tuhan, otomatis Bapak Ibu, itu akan jadi respon otomatis. Walaupun tentu nggak bisa sama spiritual journey kita. Tentu tidak bisa sama tingkatan kerohanian kita. Tapi saya mendorong setiap Bapak Ibu untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Mencapai level-level yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jangan terus jadi orang Kristen agamawi
yang hidupnya hanya jatuh bangun di dalam dosa, puter-puter kayak bangsa Israel di tanah, keluar dari tanah Mesir, nggak mencapai tanah Kanaan, putar-putar di padang gurun, hidupnya gagal jatuh bangun. Nggak seperti itu kekristenan yang harus kita jalani, Bapak Ibu. Tapi seperti Amsal katakan, jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar yang terus terang hingga rembang tengah hari. Dan sekali lagi, spiritual journey-nya jelas. Kita ini diselamatkan karena anugerah. Kita diberikan Roh Kudus untuk memimpin, menuntun kita. Kita diberi hati yang baru, hati yang taat. Nah, kebenaran itu yang memerdekakan hidup kita. Dan itu yang akan membuat kita terus berjalan dalam kebenaran. Dan sekali lagi seperti ayat yang juga saya sebutkan dalam doa tadi, Yesaya 32:17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat dari kebenaran itu adalah ketenangan dan ketentraman. Dan berkali-kali saya katakan, ketika kita taat lakukan firman, yang untung itu kita, Bapak Ibu. Kita nikmati damai sejahtera, kita menikmati ketenangan dan ketentraman. Ya, hidup adalah pilihan, Bapak Ibu. Keputusannya di tangan kita. Tapi tentulah nasihat firman Tuhan mengingatkan kita, meneguhkan kita untuk memilih taat, untuk memilih hidup dalam kebenaran. Karena sekali lagi kita punya Bapa yang baik. Bangsa Israel yang maaf kurang ajarnya kelewatan, bejatnya kelewatan, itu pun Tuhan baharui. Itu pun Tuhan pulihkan. Dan tentu saya percaya Bapak Ibu nggak kelewatan seperti bangsa Israel, Bapak Ibu. Enggak. Tapi tentu berkali-kali juga saya katakan bukan berarti kita tertipu oleh iblis. Berkali-kali kan banyak orang ngomong gini, ya kenapa kamu jatuh lagi? Ya Pak, Petrus aja yang sehebat itu aja bisa jatuh menyangkal Yesus, siapalah saya. Itu tipuan iblis, Bapak Ibu. Daud yang hebat aja bisa jatuh, Pak, apalah saya, Pak. Nah, itu tipuan iblis, Bapak Ibu. Karena berkali-kali saya katakan firman Tuhan itu dicatat untuk jadi contoh dan peringatan bagi kita. Yang baik kita contoh, kita ikuti. Yang nggak baik ya jadi peringatan, jangan sampai kita lakukan. Itulah hidup melakukan firman Tuhan. Jadi pagi hari ini, sejak dari pasal kemarin dan pasal hari ini kita diingatkan. Yang pertama kita punya Bapa yang baik. Serendah apapun titik nadir hidupmu, percayalah ketika engkau berbalik kepadanya, maka Tuhan sanggup membaharui hidupmu, memulihkan hatimu, dan membangkitkan kembali hidupmu. Jadi jangan pernah hilang pengharapan. Bahkan digambarkan sekali lagi, sekalipun pengharapanmu seperti tulang yang sudah kering, udah nggak ada gunanya, udah tinggal dibuang, dihancurkan, selesai. Tapi di dalam Tuhan ada pengharapan, karena Dia Tuhan yang berkuasa. Dan berkali-kali di pasal di kitab Yeskiel ini ada ayat yang selalu katakan supaya dengan demikian engkau mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan level kita di dalam Kristus Bapak Ibu, kita ini bukan cuma sekedar, oh iya aku tahu Tuhan itu hebat. Oh Tuhan itu hebat aku tahu. Enggak, level kita enggak di situ Bapak Ibu. Kita ini harus di level mengenal. Mengenal itu artinya tahu karena sebuah pengalaman pribadi. Bukan tahu apa kata orang seperti Ayub Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu di antara kita ya paling mudah dalam kekristenan mungkin juga sudah 2-3 tahun. Apalagi sebagian besar di antara kita udah puluhan tahun jadi orang Kristen Bapak Ibu. Dan doa saya adalah kekristenan kita bukan hanya sekedar agama yang hanya sekedar tahu tentang Tuhan, tapi kekristenan kita adalah kekristenan yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mengenal secara pribadi Tuhan itu dalam hidup kita, sehingga kita hidup di dalam kebenaran itu sebagai gaya hidup. Nah, hal yang kedua dari perikop yang kedua, kerajaan Israel dan Yehuda dipersatukan kembali. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai engkau anak manusia, ambillah sepotong papan dan tulis di atasnya untuk Yehuda dan orang-orang Israel yang bersekutu dengan dia. Kemudian ambillah papan yang lain dan tulis di atasnya untuk Yusuf, papan Efraim, dan seluruh kaum Israel yang bersekutu dengan dia. Gabungkanlah keduanya menjadi satu papan, sehingga keduanya menjadi satu dalam tanganmu. Maka kalau teman-teman sebangsamu bertanya kepadamu, tidak engkau bersedia memberitahukan kepada kami apa artinya ini?
katakanlah kepada mereka, begini firman Tuhan Allah, aku mengambil papan Yusuf yang dalam tanah Efraim, beserta suku-suku Israel bersekutu dengan dia, dan menggabungkannya dengan papan Yehuda, dan aku akan menjadikan mereka satu papan, sehingga mereka menjadi satu dalam tanganku. Dan sedang engkau memegang papan-papan yang kau tulis itu dalam tanganmu di hadapan mereka, katakanlah kepadanya, begini firman Tuhan Allah, sungguh aku menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa, kemana mereka pergi, aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi terbagi di dua kerajaan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewa mereka yang menjijikan, atau dengan semua pelanggaran mereka, tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka, dengan mana mereka berbuat dosa dan mentahirkan mereka, sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka, maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel, pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Ini tentu adalah sebuah nubuatan. Uh, ini kalau secara pribadi ya Bapak Ibu ya. Ini digenapi itu mulai tahun 48. Karena bahkan setelah uh, di Babel mereka kembali, itu pun nggak utuh 12 kerajaan. Dan tidak pernah menjadi kerajaan lagi. Karena setelah Babel, mereka langsung di bawah penjajahan Media Persia, kemudian mereka di bawah penjajahan Yunani, kemudian di zaman Yesus di jajahan Romawi. Dan mereka, Israel nggak pernah berdiri lagi sebagai bangsa yang utuh, nggak. Tetapi ini nubuatan tentang akhir zaman. Dan itu dimulai tahun 48 ketika Israel mengumpulkan kembali orang-orangnya dari berbagai negara. Karena kan setelah tahun 70, setelah Yerusalem dimusnahkan oleh Jenderal Titus, bangsa Yahudi itu benar-benar tersebar dan setelah itu hilang. Nggak pernah berkumpul lagi. Tapi sejak tahun 48 sampai hari ini, dari ke-12 suku Israel itu sudah terkumpul kembali melalui sebuah proses yang Bapak Ibu bisa baca di Google, di searching, proses panjangnya. Dan sampai hari ini, walaupun tadi ada bahasa Daud yang akan jadi raja, ini kan sebuah nubuatan. Bicara Daud itu bicara tentang keturunan Daud bisa saja. Karena Daud kan eranya sudah lewat berapa ratus tahun waktu zaman uh, kitab Yeskiel ini Bapak Ibu. Tentu ini adalah sebuah ungkapan-ungkapan bahwa Tuhan itu akan mempersatukan kembali 12 suku Israel yang sejak zaman Salomo meninggal, terpecah jadi dua, kemudian nggak pernah bersatu lagi, bahkan kemudian terserak kemana-mana, dan nggak pernah terbentuk dalam sebuah negara atau kerajaan. Tapi tahun 48, 1948, itu kembali dipersatukan. Dan sampai tahun berapa, akhirnya suku yang terakhir itu akhirnya bisa bergabung. Nah, sampai hari ini. Dan tentu, sampai hari ini kita melihat, walaupun diserang bagaimanapun. Tapi satu hal yang kita percaya sampai hari ini, bangsa Israel mereka nggak menyembah berhala. Mereka menyembah Allah Yahweh. Dan itu yang membuat Tuhan tetap menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati Israel sampai hari ini. Dan sampai nanti akhir zaman, itu nubuatan atau nubuatan tentang Israel akan digenapi. Karena memang bicara tentang Mesias sampai hari ini, bangsa Israel masih menanti Mesias. Tapi hati mereka cenderung tertuju kepada Allah Yahweh yang kita kenal dalam pribadi Yesus hari ini. Nah, jadi nubuatan di Yeskiel 37, perikop yang kedua ini khususnya, menurut saya pribadi, Bapak Ibu ya,
Itu digenapi di tahun 1948. Ketika bangsa Israel yang tadinya sudah terpencar ke seluruh negeri, tadi dikatakan Tuhan akan kumpulkan. Dan tahun 48 berkumpul, walaupun belum semua, tapi sampai tahun berapa ya, 60-an atau tahun berapa kalau nggak salah, itu suku-suku yang terakhir itu akhirnya berkumpul secara lengkap hari ini. Bahkan sejak tahun 48 di sebuah satu kesatuan negara dengan 12 suku yang ada di dalamnya. Dan sampai hari ini mereka menyembah Allah Yahweh. Sampai hari ini kita nggak pernah dengar Israel mengadakan penyembahan kepada dewa-dewa. Enggak. Mereka menyembah kepada Allah Yahweh. Bahkan sampai hari ini kalau Bapak Ibu ke Israel, Bapak Ibu akan dengar terus adzan mereka, sema Israel mereka, berkumandang dan bergaung. Dan itulah janji Tuhan yang digenapi. Mau diserang seperti apapun nanti sampai Gog Magog, Harmagedon, janji Tuhan, nubuatan Tuhan pasti akan digenapi. Dan sisi lainnya adalah berarti janji kedatangan Yesus kali yang kedua, itu juga pasti akan digenapi Bapak Ibu. Nubuatan tentang kedatangan itu pasti akan digenapi. Nah tinggal hidup kita. Kita mau setia nggak? Kita mau taat nggak sampai akhir hidup kita? Itu yang kita mau belajar Bapak Ibu. Jangan lagi sekali lagi seperti saya katakan, hidup kekristenan kita hanya sekedar agamawi, jatuh bangun, muter-muter di padang gurun terus, bisa tertinggal di padang gurun Bapak Ibu kita Bapak Ibu. Jadi mari sungguh-sungguh percayai kita ini sudah diselamatkan karena anugerah Tuhan. Kita sudah diberi Roh Kudus yang diam selamanya dalam hidup kita. Roh Kudus yang akan membawa kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang adalah kedua sayap burung Nasar itu Bapak Ibu. Jadi mari sungguh-sungguh kekristenanmu Bapak Ibu. Jalan hidupmu harus seperti cahaya terang yang hingga terang rembang tengah hari Bapak Ibu. Oke, itu saja yang saya sampaikan pagi hari ini. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Setiap kami bisa datang kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih juga buat kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terus yang Kau firmankan Tuhan untuk membaharui kami ya Bapa. Supaya kami terus taat di dalam kasih-Mu, dalam kemurahan-Mu ya Tuhan. Supaya kami hidup dengan damai sejahtera, sukacita yang daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, dan segala firman yang Kau firmankan ya Tuhan. Biarlah menjadi rema dalam hidup kami ya Tuhan. Meneguhkan iman percaya kami kepada Engkau ya Bapa, yang selalu berjalan terus di dalam Engkau ya Tuhan. Biarlah kami terus menyembah Engkau Tuhan kami, Allah kami, yang hidup di dalam kehidupan. Percayakan yang kami andalkan ya Tuhan, yang kami harapkan di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dan juga buat Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan terus berkati Pak Heri, Tuhan pakai lebih lagi ya Bapa. Tuhan urapi dengan urapan-Mu yang baru, Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan daripada Engkau. Dan juga istri dan juga anak-anaknya dimanapun mereka berada, Tuhan juga senantiasa memberkati ya Bapa. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, biarlah Kau Tuhan Allah yang terus memberkati kami, terus Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kami. Biarlah setiap permasalahan, problem dalam kehidupan kami, biarlah kami selalu percaya dan mengandalkan Engkau ya Tuhan. Engkau Tuhan yang terus memberikan kami jalan keluar, dan Tuhan terus memberkati kami dan juga keluarga kami. Baik suami, baik istri, dan juga anak-anak menantu cucu kami, Tuhan berkati semua ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan keluarga kami dan juga setiap pekerjaan dan usaha kami juga Tuhan berkati ya Bapak. Bapak, terima kasih. Kami di pagi hari ini juga sepakat berdoa buat Ibu Dorcas. Biarlah Tuhan terus memberikan pemulihan, kesehatan, kekuatan yang terbaik ya Bapak. Biarlah melalui kemoterapi ini Tuhan, biarlah semakin hari semakin kuat tubuhnya Tuhan, dan sel-selnya juga semakin dibaharui dan dikuatkan kembali ya Bapak. Bapak, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Ibu Dorcas ya Bapak. Dan juga anaknya dan orang tuanya juga Tuhan berkati ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, dan juga buat Willy, Tuhan juga pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus atas kesehatannya ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan juga Willy ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapak. Bapak, terima kasih, kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, biar Tuhan terus bawa bangsa ini hari demi hari lebih baik. Tuhan memberikan keamanan yang terbaik, perekonomian yang terbaik ya Bapak. Tuhan juga memberkati pemerintahan yang ada ya Tuhan. Dari presiden sampai ke setiap daerah-daerah dan pelosok Tuhan. Biarlah pemerintahan ini boleh berjalan dengan baik ya Tuhan.
boleh berjalan dengan sesuai dan juga dengan takut akan Tuhan ya Bapak. Biarlah pemerintahan ini juga terus untuk memajukan, mensejahterakan rakyat Indonesia ya Tuhan. Tuhan berkati senantiasa ya Bapak. Bapak kami serahkan negara kami Indonesia dan juga pemerintahan kami ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Mari kita sama-sama masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Pak Eri. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang memulihkan hidup kami. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang menyelamatkan kami. Biarlah kebenaran ini memerdekakan hidup kami. Kami bukan lagi orang berdosa, karena kami sudah ditebus. Kami orang benar, karena kami sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Sebab itu Roh Kudus pimpin kami, tuntun kami, untuk kami terus hidup dalam kebenaran firman-Mu. Sehingga kebenaran-Mu itu memerdekakan kami, kebenaran itu memberikan damai, sejahtera, sukacita, ketenangan, dan ketentraman di sepanjang hari-hari hidup kami. Sebab itu sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas kami, Engkau yang menyertai kami dengan tangan kuasa-Mu, memberkati setiap yang kami lakukan yang seturut dengan firman-Mu, sehingga Engkau buat kami berhasil, dan Engkau dipermuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, tutup bungkus kami di kuasa darah Yesus. Malaikat maga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari. Biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, ya Yesus datang kali kedua. Di dalam berkat nama Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Oke, sampai ketemu besok ya Bapak Ibu ya. Sorry saya meeting ya.